Baiklah, memaknai hari, sahabat MK bersama Mas Kiki F. Wijaya dengan tema kita di malam hari ini, menempatkan diri di hadapan Allah, orang lain, dan diri sendiri. Kita lanjut, Mas Kiki. Siap. Baik, mungkin yang pertama dulu, menempatkan diri di hadapan Allah. Ini Betul. mungkin seperti apa ini, Mas? Ya, yang pertama, Imam Ali mengatakan, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Jadi kata kuncinya adalah menjadi pribadi terbaik. Dan ini tentu saja selaras betul dengan apa yang selama ini kita temukan di berbagai ayat-ayat di dalam Al-Quran. Betapa kita disuruh untuk melakukan sesuatu itu sebaik mungkin. Satu ya karena hidup kita terbatas di dunia ini. Begitu kita sudah berinjak 40 tahun, itu usia kematangan. Kalau orang masih goyang, gamang ya, maka itu bisa gawat di kemudian hari. Nah, jadi titik tolak usia 40 itu kemudian kita selalu membenahi diri kita sebaik mungkin. Nah, di dalam kehidupan kita, Mas Sulung dan sahabat MK, setidak-tidaknya ada dua kejadian, ada dua ungkapan yang kita sampaikan tentang semangat kita untuk menjadi yang terbaik ini. Yang pertama tentu saja di dalam doa iftitah kita. Ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah ungkapan bahwa seluruh hidup kita, mati kita itu memang kita dedikasikan untuk Allah. Lalu di dalam doa Al-Fatihah yang kita sampaikan tiap sholat itu, di penggalan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kembali menegaskan bahwa komitmen kita ingin betul-betul meminta pertolongan, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari dua hal ini saja menjadi sebuah pelajaran kepada kita bahwa memang kita dalam hidup ini harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, tentu terbaik ini sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing ya. Cuma untuk menjadi yang terbaik ini ada beberapa formula yang menurut saya perlu kita kembangkan ya. Saya menyederhanakannya dengan 3S ya, biar gampang lah. Bukan senyum salam sapa. Iya, bukan. Ini versi saya ya. Kalau ada versi Agim, ini versinya AA Kiki, kira-kira begitu ya. Yang pertama yaitu seikhlas mungkin. Jadi ketika kita itu ingin menempatkan diri kita sebagai pribadi terbaik di hadapan Allah, maka yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus berusaha untuk seikhlas mungkin. Makna seikhlas ini artinya untuk orang awam kayak kita, minimal kita itu menghindarkan amal-amal kita itu dari riya dan sum'ah. Nah, ini penting ya, karena riya dan sum'ah ini seringkali mengkontaminasi amal-amal kita. Padahal di dalam Al-Quran ditunjukkan dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ada debu atau tanah nempel di sebuah batu yang licin, tiba-tiba ada air deras datang, hujan deras yang datang, kemudian dia hilang, lenyap begitu saja. Nah, ini untuk menunjukkan betapa tidak berbekasnya sebuah kebaikan, sebuah amal yang tidaklah terbelakang oleh keikhlasan. Nah, apa yang membuat dia rusak? Riya dan sum'ah tadi. Riya itu mempertontonkan kesalehan kita, sum'ah itu menceritakan. Yang satu berkonotasi visual, yang kedua berkonotasi verbal ya. Nah, tetapi dua-duanya merusak amal kita. Mungkin contohnya apa itu, Mas? Ya, contohnya tangan kanan kita memberi sedekah, tangan kiri kita publikasi. Nah, itu contoh yang paling sederhana ya. Dan hari ini rasanya dengan gadget yang ada di tangan kita kan seringkali susah untuk keluar dari situasi itu ya. Seperti yang pernah saya ungkapkan di acara memaknai hari juga, saya lupa apakah dengan Mas Sulung atau dengan yang lain, kita seringkali selalu menunjukkan apa sih yang sedang kita kerjakan agar dunia tahu apa yang kita lakukan ya. Nah, maka kadang ada tipis sekali perbedaan antara beramal untuk kegiatan dakwah dan beramal untuk menunjukkan siapa saya gitu loh. Nah, ini kemudian seringkali merusak amal kita. Jadi upayakan ketika sahabat MK itu beramal, apakah itu makhdo ataupun ghairu makhdo, lakukanlah betul-betul ikhlas karena Allah, tidak dikontaminasi oleh riya dan sum'ah tadi. Nah, yang kedua itu yang perlu kita lakukan adalah sebaik mungkin.
Artinya kita tidak menekankan sisi kuantitas saja, Oke, baik. tetapi kita juga memperhatikan sisi kualitasnya, ya. Karena kalau kita melihat pada sisi kuantitas, maka seringkali kita terjebak pada perlombaan yang tidak perlu, ya. Kita berlomba-lomba berapa juz yang diselesaikan dalam Ramadan, berapa banyak uang yang kita berikan dan seterusnya. Sekali lagi kalau kita bicara kuantitatif, itu sesuatu yang sifatnya sangat-sangat subjektif, ya. Karena setiap kondisi orang itu kan berbeda-beda. 100.000 bagi orang yang punya penghasilan terbatas dengan orang yang berlimpah tentu sangat berbeda nilainya, gitu ya. Nah, karena itu kita perlu menekankan pada sisi kualitasnya, bukan semata-mata sisi kuantitasnya. Kuantitas oke, tetapi kualitas itu tidak kalah penting. Nah, ini penting sekali perlu saya sampaikan, karena di dalam kita beragama itu, Mas Sulung, ada wilayah yang berlapis. Yang pertama itu dari sisi syariatnya, yang kedua dari sisi ma'rifatnya, yang ketiga dari sisi hakikatnya seperti apa. Nah, karena itu kita perlu untuk menaikkan model beragama kita itu tidak hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya syariat saja, ya, tapi kita perlu memaknainya, melakukan rethinking agar ibadah yang kita lakukan itu memberikan dampak dalam diri kita atau bagi lingkungan kita, ya. Nah, ini yang kemudian tidak mungkin terjadi dong kalau kita hanya menekankan sisi kuantitas tapi abai dengan sisi kualitasnya. Baik. Nah, lalu yang ketiga, Mas Sulung, yang juga tidak kalah penting, ya, disesegerakan sesegera mungkin, ya. Jadi seikhlas mungkin, sebaik mungkin, sesegera mungkin. Terutama bagi sahabat MQ yang usianya sudah masuk usia midlife. Midlife itu 40 tahun ke atas. Itu harus segera disegerakan, jangan tunda-tunda lagi. Apalagi kalau sahabat MQ sampai di usia late life, 60 tahun ke atas, itu sudah benar-benar mepet, ya. Tidak hanya mepet. Itu kan kalau nggak dikasih injury time. Iya, itu sudah injury time, ya. Baik. Sehingga kita kalau sudah berada di usia itu betul-betul tidak ada toleransi lagi. Harus betul-betul berbenah secepat mungkin. Nah, makanya ketika tadi saya sholat jamaah sama Mas Sulung, saya baca satu firman Allah, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, ya. Jadi kita diminta bersegera terhadap ampunan Allah. Jangan pernah mengatakan tarsok, entar besok. Ya, kalau ketemu besok masih hidup, ya. Nunggu bulan depan, nunggu tahun depan, kelamaan gitu loh. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ya setelah ini langsung kita lakukan, ya. Karena hidup yang sejati itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah yang hari ini. Yang kemarin itu sejarah, yang ke depan itu masih ghaib. Kita belum tahu apakah kita besok masih hidup atau tidak, ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menjalankan 3S ini, seikhlas mungkin, sebaik mungkin, sesegera mungkin, itu insya Allah menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mas Kiki. Tadi yang menempatkan diri di hadapan Allah itu menjadi pribadi yang terbaik, ya. Caranya itu 3S tadi, Iya. begitu Mas. Dan memang benar sih, kalau dalam sunnahnya sendiri tuh memang kebaikan itu harus disegerakan, ya Mas. Iya, betul. Jangan ditunda-tunda. Walaupun juga tetap harus melihat sisi skala prioritas. Nah, yang banyak saya jumpai, kita ini saking semangatnya beragama, kadang tidak nimbang-nimbang sisi prioritasnya, ya. Kenceng sunnahnya kita kerjakan, sholat malam kenceng, tetapi subuhnya 5:30, ya. Sholat duhanya rajin, tapi nggak mencari nafkah, ya. Jadi kadang kita kok terbolak-balik, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Padahal dalam kita beramal itu mestinya yang wajib nomor 1, yang sunnah nomor 2, baru yang ketiga itu yang mubah, ya. Yang makruh, yang haram, ya kita tinggalin gitu loh. Kalau kita betul-betul ingin memperbaiki, membenahi diri kita. Baik, betul sekali sih Mas. Apalagi biasanya sholat Idul Fitri tapi nggak sholat subuh. Banyak terjadi kan? Karena katanya setahun sekali gitu. Iya, gitu loh. Nah, ini padahal kan hukumnya sunnah itu. Iya, betul. Baik. Kemudian selain menjadi pribadi terbaik, cara kita menempatkan diri di hadapan Allah itu ada lagi nggak Mas? Iya, sejauh ini saya punya formula sederhana itu aja, ya. Kalau 3 ini dilakukan tuh sudah top markotop lah. Sudah baik. jos gandos lah kira-kira begitu, ya. Baik. Jadi kata kuncinya kepada Allah, jadilah manusia yang terbaik, kata Imam Ali. Nah,
Di samping kepada Allah, kan yang kedua nih, bagaimana menempatkan diri kita kepada sesama manusia gitu loh. Nah, kata Imam Ali yang menarik dari nasihat beliau itu, jadilah orang yang biasa-biasa saja. Jadilah pribadi yang biasa-biasa aja, nggak usah ingin menunjukkan bahwa saya beda dengan kamu. Saya spesial, saya limited edition, kamu enggak, kira-kira begitu ya. Kamu unlimited, enggak begitu ya. Nah, ini kan sangat bertolak belakang dengan yang hari ini kita jumpai di dalam kehidupan kita. Betapa kita itu ingin menampilkan diri kita itu tidak sama dengan orang lain. Kan personal branding, Mas. Nah, itu dia. Kita perlu betul-betul jeli untuk melihat ini ya. Personal branding itu dalam kerangka untuk menunjukkan perbedaan identitas. Tapi bukan berarti menunjukkan bahwa saya lebih hebat daripada kamu. Bahkan dalam pengalaman saya pribadi, Mas Sulung, ketika kita kemudian terjebak pada satu penyebutan-penyebutan yang dimuliakan oleh orang lain. Contoh misalnya begini, saya itu kalau ketemu orang yang gak kenal saya atau baru kenal sama saya, itu cair ngomongnya, santai, tidak ada beban, ya, tampil otentik. Nah, tapi tiba-tiba ada yang nyapa, ini Ustadz Kiki ya. Begitu saya disebut Ustadz Kiki, saya langsung jaim gitu loh, Mas. Ya, jadi saya sudah tidak tampil apa adanya lagi. Jadi saya sudah tampil jadi orang yang serba dibuat-buat gitu loh. Jadi terkadang sebutan-sebutan seperti itu menjadi beban bagi kita. Ya, nah walaupun tentu saya belajar dong agar tidak membuat saya jadi terbebani. Bahkan saya sikapi itu, kalau bahasa istri saya, ya lihat itu sebagai doa orang lain untuk kita agar kita menjadi pengharapan mereka itu. Ya, nah karena penyebutan pun seringkali menjadi membentuk kepribadian kita kan, seperti demikian rupa. Nah, namun dalam keseharian jangan sampai kita itu tadi saya katakan tidak bisa membedakan mana perbedaan identitas, mana yang ingin diperlakukan secara istimewa. Nah, orang kalau ingin diperlakukan secara istimewa itu sudah termasuk dalam bentuk penyakit hati loh. Namanya hubbujah, gila hormat. Banyak itu ya, Mas ya. Banyak. Betul, Cara betul. ngetesnya gampang. Gimana, Mas? Satu, kalau di acara-acara umum, acara publik, di depan sudah penuh tuh, ya. Kita duduk di belakang. Kita kecil hati gak ketika duduk di belakang itu? Harusnya Wah, enggak. saya ini orang biasa, saya ini orang punya jabatan, ya saya sudah dikenal begini begitu. Kok saya di belakang sih ditempatkan? Ada kan begitu kan? Oh iya, betul. Nah, terutama mereka yang dulunya berkuasa, punya jabatan. Betul, betul. Tersinggung tidak kita? Kalau kita tersinggung, itu tanda pertama. Tanda kedua misalnya ketika diundang oleh tetangga atau siapapun itu. Misalnya contoh ketinggalan satu titel aja. Iya. Dari undangan itu, misalnya hajinya ketinggalan, ya, betul. Gelar masternya lupa disebutin, gelar doktornya lupa dicantumkan. Nah, kita tersinggung tidak? Kalau ini terjadi pada diri kita, sesungguhnya itu tanda bahwa kita sudah masuk dalam kategori hubbujah, gila hormat. Ya. Baik. Kemudian apa lagi yang seringkali terjadi di masyarakat? Yang ketiga, kita seringkali misalnya ketika harus duduk mendengarkan, menyimak, yang selama ini kita ditempatkan di depan, yang jadi pembicara, jadi narasumber. Saat itu terjadi pada diri kita, kita duduk menyimak, mendengarkan orang lain yang notabene, nah, contoh misalnya dari usia lebih muda, dari sisi pendidikan lebih rendah daripada kita. Bagaimana kita menempatkan diri? Kalau kita kemudian enggan mendengarkan dan enggan menyimak apa yang dia sampaikan, sekali lagi itu tanda bahwa kita sudah masuk dalam kategori hubbujah. Ya, jadi seringkali kepongahan intelektual itu tidak kita akui. Dan itu yang sebenarnya menjebak ke dalam penyakit hati. Makanya kenapa akhirnya kita tidak bertumbuh menjadi lebih baik lagi? Karena ada kepongahan intelektual pada diri kita. Dan itu yang membuat kita akhirnya tidak berkembang. Di sisi lain kita sudah masuk dalam kategori penyakit hubbujah atau gila hormat tadi itu. 2,3 MK FM Jogja. Di kesempatan kali ini sahabat MK dalam program Memaknai Hari menempatkan diri di hadapan Allah, di hadapan orang lain, dan di hadapan diri sendiri. Nah, tadi kita sudah clear bahasan kita di segmen sebelumnya ya, di hadapan Allah dan juga di hadapan orang lain. Kali ini di hadapan diri sendiri nih, Mas. Nah, ini dia nih, yang ini menarik sekali. Kata Imam Ali, jadilah pribadi terburuk dalam pandanganmu.
Oke. Iya. Jadi memburukkan diri kita sendiri gitu, Mas? Bukan memburukkan. Selalu melihat diri kita itu sebagai pribadi yang penuh cacat, penuh celah, penuh kekeliruan, penuh keterbatasan. Itu harus ada pada diri kita, ya. Supaya apa? Tadi saya katakan, supaya ada sifat rendah hati pada diri kita. Nah, ini kan sangat bertolak belakang. Kalau kita lihat dengan narasi psikologi yang selama ini kita kenal. Oh iya, betul. Lihat dirimu spesial, dirimu luar biasa. Kalau kita kemudian ke acara-acara training itu, pegang dadanya, letakkan ke dada sebelah kiri, tangan kananmu, katakan saya luar biasa, kan begitu toh? Nah, saya juga lakukan begitu gitu loh lah. Tetapi itu saya lakukan untuk orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Ya, percaya diri itu penting dalam kerangka untuk membuat kita itu ada keberanian melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita. Itu diperlukan gitu ya. Tapi untuk orang yang sudah percaya diri, jangan sampai kebablasan gitu loh. Ya. Nah, maka nasihat Imam Ali ini menjadi semacam pengingat, semacam warning ya. Kita itu jangan sampai kebablasan gitu loh. Kita harus sadar bahwa sesempurna apapun kita, sespesial apapun kita, seperti apapun pencapaian kita itu, kita tidak bisa meraih segala-galanya. Kita tidak memiliki kekuatan di seluruh dimensi kehidupan itu. Ada hal yang kita unggul, ada di sisi lain kita lemah. Nah, karena itu kita perlu melihat diri kita sebagai pribadi yang penuh celah, penuh keterbatasan, penuh kekeliruan. Nah, contoh orang yang melakukan itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau dikebumikan, sahabat-sahabat yang memandikan beliau terkesiap karena di punggung beliau itu ada bekas cambukan-cambukan. Setelah beliau dikuburkan, mereka bertanya kepada istrinya, "Kenapa suamimu begini keadaannya?" Kata istri beliau, "Karena suami saya sebelum tidur, dia selalu mengkalkulasi dirinya. Kalau dia merasa hari ini banyak dosa, banyak salah, banyak hal-hal yang sia-sia dia lakukan, maka dia mencambuk punggungnya." Bayangkan, Mas, begitu rupa Sayyidina Umar itu mendidik dirinya agar tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Dan itu dilakukan oleh para nabi. Mereka tidak pernah menempatkan diri mereka lebih spesial dari orang lain kan. Nabi misalnya ketika datang, para sahabat berdiri menyambut beliau. Apa kata beliau? Tidak usah berdiri, duduk lagi. Ya. Nah, agar apa? Agar orang tetap menganggap beliau itu biasa-biasa aja. Dan sisi lain, beliau pun merasa bahwa diri selalu punya keterbatasan. Lihat betapa Rasulullah yang sudah maksum, terpelihara dari dosa, masih tiap malam ngerjain yang namanya sholat tahajud. Sampai bengkak kakinya, sampai berurai air matanya. Itu kan nggak mungkin terjadi kalau kemudian beliau tidak merasa bahwa diri beliau itu adalah sosok yang biasa-biasa saja di hadapannya itu. Nah itu, Mas, ya. Jadi kalau kita menempatkan diri kita dengan tepat, dengan adil, dengan kacamata sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali, aduh, menurut saya kok sangat baik sekali, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang paripurna. Baik, dan itu pun ketika kita bersosial dengan masyarakat tuh kita dipandang enak juga. Gitu Iya, ya, Mas, ya. betul. Baik. Karena ya tidak ada alasan buat kita sombong ya, Mas. Karena Betul. kalau kata peribahasa itu masih ada langit di atas langit gitu. Iya. Dan di sisi lain, kalaupun kita nampaknya wow di hadapan orang lain, itu bukan karena kita yang wow kok. Ya, tetapi karena Tuhan itu menutupi aib kita. Yang dipublikasikan itu adalah kebaikan kita, kelebihan kita. Ya, coba kalau misalnya MK, manajemen Mas Sulung tahu tentang saya, aibnya saya, pasti nggak diundang saya ngisi di acara memaknai hari yang sampai bertahun-tahun ini kan. Nah itu karena manajemen tahunya kebaikan saya, kan tidak muncul keburukan saya gitu loh. Jadi sekali lagi ini perlu kita jaga agar kita menjadi pribadi yang selalu rendah hati di dalam kehidupan kita.